Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rizal Pasar Juliana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya tidak sendirian ya, ditemani oleh guru senior saya sekaligus guru panutan saya, Pak Ceceng Kustiawan. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 9 di SMP Negeri 1 Cikijing. Juga saya ditemani oleh ibu PP saya, Ibu Siti Aan Nasana. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca wawancara, yang mana alhamdulillah telah dilaksanakannya percakapan pra observasi, kemudian observasinya langsung, dan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Saya di sini akan mewawancarai Pak Ceceng selaku yang sudah diwawancarai oleh saya, yang sudah diobservasi kurang lebih 2 minggu yang lalu. Selamat pagi Pak. Baik, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik sehat, segar lah. Alhamdulillah. Ini habis hujan, pasti sekarang terang. Ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan terkait percakapan pasca observasi ini, berkaitan dengan area yang ingin dikembangkan. Kemudian saya ingin menanyakan progres, kemudian tindak lanjut terkait yang sudah terlaksananya observasi pada waktu minggu-minggu yang lalu. Yang pertama, bagaimana sih perasaan Bapak pada waktu diobservasi oleh saya? Ketika saya diobservasi, saya berusaha untuk menampilkan apa yang biasanya saya lakukan ketika di kelas, tidak diada-ada. Maksudnya apa? Nah, ketika nanti saya ada kelemahan, ada kekurangan, bisa dikoreksi. Tapi kalau misalnya saya diobservasi, kemudian segalanya diada-adakan, seolah-olah sempurna, nah sehingga nanti kelemahan saya nggak bisa diperbaiki. Jadi saat itu ya saya lakukan senatural mungkin. Nah, kalau nanti ada kekurangan, nanti kan ada masukan. Nah, kemudian misalnya kalau misalnya ini ada kebaikan dari saya, bisa dicontoh. Berarti tidak ada persiapan khusus ya Pak ya, semuanya instan, kemudian agar kita bisa saling koreksi, saling menilai. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Biasanya saya selalu diobservasi oleh guru senior saya. Nah sekarang kembali gitu, saya yang observasi beliau gitu. Baik, nah jika Bapak menilai gitu dari rentang 1 sampai 10, kira-kira ada di rentang nilai yang mana nih? Nah, saya juga kan setiap tahun diobservasi oleh kepala sekolah sini, dan kebetulan Bapak kepala sekolah memberikan penilaian kepada saya tuh biasanya sangat memuaskan gitu ya. Nggak tahu karena kedekatan, nggak tahu memang cara mengajar saya memang sesuai dengan poin yang harus dinilai dengan lembar observasinya atau gimana. Nah sehingga ketika saya ditanya pertanyaan itu, saya pun tidak boleh merendahkan apa yang diberikan oleh kepala sekolah gitu ya, karena kita juga sudah diobservasi. Kalaulah saya boleh mengaku, setidaknya saya sudah ada di angka 85 lah, 85 untuk kegiatan apa yang saya sudah lakukan. Baik, 85 sudah luar biasa ya Pak ya. Sedikit lagi, 15% lagi ke 100. Nah, apa sih kekurangan Bapak sehingga Bapak bisa menilai demikian? Maksudnya kekurangan apa kelebihan nih? Kekurangan dulu. Sehingga saya 15%-nya enggak 100% pun. langsung. Nah, yang pertama kan sekarang dunia pendidikan kita selalu bergulir. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan perkembangan kegiatan belajar mengajar saat ini ada yang berbeda gitu ya. Sehingga saya tidak mungkin mengaku saya sudah 100%. Jangan-jangan sekarang mah KBM itu beda menurut keilmuan sekarang. Jadi saya tidak muluk, tidak harus langsung 100 meskipun teman atau teman sejawat atau kepala sekolah sudah menilai kepada saya yang sudah sangat memuaskan. Seperti itulah. Kekurangan pasti ada ya Pak, misalnya waktu pembelajaran kan Bapak tidak menggunakan media begitu ya, tidak memiliki fokus.
media kurang sempurna kan, tidak semua harus terwujud media gitu ya. Kan kadang-kadang ini materi disampaikan tidak dengan mode media langsung juga nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan realia, misalnya kita anak dijadikan sebagai media untuk pembelajaran kepada teman. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Tergantung materi. Jadi tergantung materi yang kita ajarkan. Nah, kalau misalnya materi ini kalau tidak menggunakan media, anak akan kesulitan untuk memahami materi. Ya, kita mau tidak mau harus mengadakan. Nah, tetapi kalau misalnya nih medianya cukup oleh anak lah gitu. Kita praktekkan dengan anak, dengan realia aja gitu ya. Nah, kan bisa juga. Jadi kalau misalnya ini harus listening nih, nah berarti listening mah harus ada audio gitu ya, harus ada audio. Nah, harus audio pertama ya sekolah juga harus menyediakan lab, dan labnya kita belum punya nih, kitanya labnya belum punya, sehingga labnya ya pindah-pindah gitulah. Ya, kadang-kadang saya gunakan HP juga. Nah, ketika ada vocabulary yang baru, saya ada kamus itu yang dibesarkan volumenya supaya pronunciation-nya tidak salah gitu. Nah, seperti itulah yang simple kita bisa bawa ke kelas. Ya, berarti masalahnya dalam sarana dan prasarana ya. Karena kan kita bahasa Inggris tidak mempunyai lab khusus, kita masih numpang di lab komputer, kemudian di setiap kelas kan tidak ada in fokus ya Pak ya. Kita kan ribet gitu, satu kelas sampai di fokus untuk semua guru gitu ya Pak ya. Baik, nah kira-kira rencana Bapak ke depan itu untuk pembelajarannya seperti apa? Untuk pembelajaran di kelas supaya medianya lebih lengkap maksudnya gitu ya. Ya, sekarang kita sudah usulkan kebetulan kita juga termasuk kepada ikut rapat dalam penentuan kebijakan, kadang-kadang seperti itulah. Sudah diusulkan dan sudah ada respon dari dinas juga untuk pengadaan lab bahasa yang di atas itu. Jadi kalau dipakai lab bahasa katanya nantinya tanahnya cukup nih, nanti bisa ditukar lah dengan lab IPA kalau misalnya itu tidak mencukupi. Nah, untuk sementara nih sebelum lab ada kita juga ada lab komputer. Kalau lab komputer mengizinkan, nanti kita bisa bicarakan. Kalau misalnya tidak juga, ya berarti harus mengadakan audio khusus atau alat khusus yang bisa pindah-pindah gitu ya. Yang bisa pindah-pindah. Baik, semoga rencana Bapak bisa terlaksana dengan baik, bisa tercapai dengan baik. Nah, saya pun ingin mendengar nih Pak, kira-kira rencana Bapak bisa terlaksananya kapan nih? Sekitar di semester tahun ajaran baru lah. Sekarang ajaran baru ajaran baru. Nah, sekarang sudah berjalan dan itu baru masih di tahap perencanaan. Kalau yang alat bantu sementara malah bisa lah, di semester ini juga sudah bisa dilaksanakan. Artinya kalau misalnya audio bawa active speaker gitu yang kecil, nah itu mah bisa. Jadi nggak usah nunggu tahun, nggak usah nunggu bulan, sudah bisa kita laksanakan. Kecuali kalau butuhnya yang partai besar, itu kan perlu perencanaan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu percakapan pasca observasi saya dengan beliau Pak Ceceng. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, sekarang saya ingin meminta respon dari Ibu PP, kemudian minta umpan balik terkait percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa sekali ya percakapan untuk praktek coaching Pak. Ini tidak ada penilaian untuk Bapak ya Pak ya. Ini hanya untuk melatih sejauh mana pembelajaran yang telah didapat selama PGP oleh Pak Rija tentang pembelajaran coaching. Saya tadi melihat bahwa Pak Rija itu sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip tentang coaching ya. Jadi saya tidak langsung menilai terkait Bapak jawaban atau apanya itu Pak ya. Alhamdulillah tadi dari percakapan yang telah saya simak itu terkait gitu apa yang diharapkan dari coach gitu ya Pak sebagai coaching. Alhamdulillah setelah menggali potensi-potensi dari Bapak sebagai coach dari pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Pak Rija. Alhamdulillah
penerapan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, ya, proses kreatif, dan mandiri, optimalkan produksi. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan pemantiknya sudah bagus ya Pak ya. Alhamdulillah, dan sejalan gitu sama Bapak tanya. Alhamdulillah perencanaan tentang kedepannya mudah-mudahan terlaksana. Dan saya resmi proses apa ya? Untuk proses perencanaan kan tidak hanya sekarang rencana langsung jalan gitu. Alhamdulillah terima kasih banyak Bapak atas waktunya, kerjasamanya, telah membantu Pak Riza selama ini ya, dari mulai observasi kalau saat itunya aksi nyata untuk observasi di kelas harus ditonton Pak. Alhamdulillah terima kasih banyak, mungkin hanya itu Pak balik dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ceceng yang sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini dari mulai percakapan pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan terakhir hari ini percakapan pasca observasi. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak saya yang sudah membimbing tanpa lelah, kemudian memberikan informasi dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.